terkait tertangkap tangannya oknum penyidik KPK, seorang pengacara dan wali kota Tanjung Balai terkait suap pada penyidik KPK pada Kamis 23 April lalu, yang mana pertemuan penyidik KPK dan wali kota Tanjung Balai diketahui difasilitasi pertemuannya oleh salah satu petinggi DPR Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra. Hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini, KPK rembes dan retak. Rekan-rekan sekalian, terkait tertangkap tangannya oknum penyidik KPK, seorang pengacara dan wali kota Tanjung Balai terkait suap pada penyidik KPK pada Kamis 23 April lalu, yang mana pertemuan penyidik KPK dan wali kota Tanjung Balai diketahui difasilitasi pertemuannya oleh salah satu petinggi DPR Republik Indonesia. Bagaimana bisa rembes atau bocor tindakan yang akan dilakukan KPK sampai bisa difasilitasi pertemuannya oleh salah satu orang penyelenggara negara, petinggi negara, di mana kepada pelaku yang akan diselidiki oleh KPK. Ini ada yang aneh, ini janggal, apalagi oleh lembaga legislatif. Padahal diketahui, bukankah informasi penyelidikan KPK itu sifatnya tertutup. Rekan-rekan sekalian, padahal jika diilustrasikan dampak rembes itu, kalau seolah-olah dinding, itu akhirnya bisa kemana-mana. Membuat ruangan bisa lembab, pengap, dan dapat membuat bangunan jadi retak. Bagaimana kalau ini diilustrasikan pada unit dinding KPK? Apakah sudah kena rembes semuakah dinding-dinding KPK? Rekan-rekan, dari kasus ini kita ketahui dalam tahap penyelidikannya sudah diketahui dan dirembeskan atau dibocorkan sejak Oktober 2020. Dan sudah pula difasilitasi pertemuannya tadi oleh salah satu anggota DPR tersebut. Ini menunjukkan setidaknya pertahanan lini dalam organ KPK sudah rembes. SOP-nya tidak jalan, pengawasan internalnya kurang maksimal, tata kelola organisasinya kurang baik, peraturan kode etik, etika atau pedoman perilaku KPK itu diabaikan. Jadi sudah rembes ini kemana-mana. Rekan-rekan sekalian, inilah puncak gawat kejahatan, gawat korupsi, reformasi yang diagungkan, digelorakan penyelenggara negara, dilukai sendiri, dihianati. Karena sebenarnya kegiatan reformasi termasuk melalui revisi undang-undang KPK, serasa ada sayur di balik bakwan. Ada sayur di balik bakwan dalam kasus ini. Kewenangan yang dijalani dibarengi dengan dusta, dilukai, melindungi kepentingan tertentu, serta tampak terlihat rapinya jaringan pelaku kejahatan yang bisa bersinergis dengan simpul organisasi kekuasaan negara. Termasuk di sini terlihat ada peran pertarungan kewenangan yang didasarkan kepada ambisi kekuasaan politik. Ini adalah bentuk penyimpangan kelembagaan yang dilakukan sangat terencana dari orang-orang yang punya kewenangan dalam organ negara. Perilaku menyimpang ini berubah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang dampak daya rusaknya luas. Karena efek perbuatan ini telah mengacaukan atau merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik pada organ negara. Karena di sini kejahatan terlihat semakin sempurna sebab dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan dan punya pengetahuan hukum. Sehingga penyelesaian kasus ini pun direkayasa, dibungkus rapat melalui uang suap. Rekan-rekan sekalian, maka yang terpenting dari kasus penangkapan penyidik KPK ini atas perkara wali kota Tanjung Balai Sumatera Utara, harus ditemukan aktor utamanya dalam perbuatan ini. Karena dari orang inilah menjadi kunci yang menggerakkan lebih jauh termasuk pihak-pihak yang dapat ditarik dalam pertanggungjawaban pidana
yang dikualifikasi sebagai turut sertakah, menganjurkankah, atau orang yang menyuruh melakukan pembantuan tindak pidana dalam perkara suap ini. Dengan tindakannya, upaya atau skema penyelesaian kasus hukum Wali Kota Tanjung Balai dengan cara memberikan suap miliaran rupiah, termasuk pembukaan rekening bank, siapa yang punya ide, serta pembayaran suap bertahap yang seolah-olah dikemas seolah sedang melakukan pembayaran kredit bertahap. Rekan-rekan, kejahatan ini tipologinya terlihat dari semua pelaku bersifat aktif. Artinya, ada keinginan yang sama terlihat dari niat para pelaku dan perbuatan suap tersebut terlaksana. Mens rea dan actus reanya jelas ada di sini. Jadi ini kejahatan yang disusun dengan perencanaan, kejahatan yang terorganisir, apalagi kejahatan ini untuk meraih kesenangan antara pelaku, sehingga kepada pelaku kejahatan ini tidak bisa diperlakukan penanganan yang sama seperti kejahatan biasa. Ini kejahatan terorganisir. Sehingga diharapkan melalui tindakan penyelidikanlah yang komprehensif dapat dikumpulkan, ditemukan bukti-bukti, dan bukti-bukti inilah yang akan membuat terang tentang peristiwa pidana yang telah terjadi, termasuk menemukan pihak-pihak tersangka lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus suap Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.